Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfi Khairunisa dari STIT Hidayatun Najah Bekasi. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu pendidikan Islam di era digital. Kita akan bahas bagaimana pendidikan Islam bisa beradaptasi, menghadapi tantangan, dan memanfaatkan peluang teknologi agar tetap relevan bagi generasi sekarang. Semoga materi ini bisa memberi wawasan dan semangat untuk kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu pendidikan Islam di era digital. Pendidikan Islam di era digital adalah proses belajar mengajar dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini kita bisa belajar lewat e-learning, video ceramah, podcast, bahkan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Ajaran Islam disampaikan secara lebih fleksibel, mudah diakses, dan bisa menjangkau siapa saja kapan saja. Namun, meskipun medianya berubah, landasannya tetap sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pendidik dan peserta didik perlu punya literasi digital Islami agar tidak mudah terpengaruh konten yang salah dan tetap menjaga kemurnian ajaran Islam. Selanjutnya adalah mengapa pendidikan Islam perlu beradaptasi. Teknologi telah mengubah banyak hal, cara belajar, cara berpikir, bahkan cara anak muda berinteraksi. Kalau pendidikan Islam tidak mengikuti perkembangan ini, maka bisa kehilangan relevansi di mata generasi sekarang. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Kita perlu masuk ke dunia digital agar dakwah dan pendidikan tetap menyentuh hati dan pikiran mereka. Adaptasi bukan berarti mengubah ajarannya, tapi mengubah cara penyampaiannya agar lebih efektif dan menarik. Selanjutnya adalah peluang pendidikan Islam di era digital. Di balik tantangan digital, tersimpan peluang besar bagi pendidikan Islam. Kita bisa mengakses tafsir, ceramah, atau buku-buku Islam dari seluruh dunia hanya dengan ponsel. Guru bisa menggunakan media interaktif, video animasi, dan platform e-learning agar pembelajaran lebih menarik. Selain itu, generasi muda juga bisa jadi bagian dari dakwah digital, membuat konten positif yang mengajak pada kebaikan. Dengan pendekatan yang kreatif, ajaran Islam bisa semakin luas dan membumi di kalangan anak muda. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan Islam di era digital. Tentu saja, era digital tidak lepas dari tantangan besar. Yang pertama adalah hoaks dan informasi salah. Banyak konten agama yang menyesatkan tersebar luas. Yang kedua, akses teknologi tidak merata. Tidak semua pelajar punya perangkat atau koneksi internet yang memadai. Yang ketiga, kecanduan digital bisa membuat ibadah terganggu, fokus belajar menurun. Dan yang terakhir adalah budaya instan dan individualisme yang membuat orang cenderung malas mendalami ilmu secara serius. Inilah yang harus kita waspadai dan atasi bersama. Selanjutnya adalah strategi pendidikan Islam. Untuk menjawab tantangan tadi, ada beberapa strategi penting. Yang pertama, kita butuh literasi digital Islami. Artinya, kita harus bisa memilah informasi yang benar, menghindari fitnah, dan tetap menjaga adab di dunia maya. Yang kedua, penguatan karakter dan adab harus jadi prioritas, karena teknologi tanpa akhlak bisa menyesatkan. Yang ketiga, teknologi harus bisa digunakan untuk hal-hal positif, seperti aplikasi belajar Al-Quran, kajian online, atau konten dakwah yang kreatif. Dan keempat, pelatihan untuk guru sangat penting, agar mereka tidak tertinggal dan mampu mengajar dengan cara yang sesuai zaman. Dari semua yang sudah kita bahas, ada 4 kesimpulan penting. Yang pertama, pendidikan Islam harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, literasi digital dan akhlak adalah kunci keberhasilan pendidikan. Yang ketiga, teknologi adalah alat, bukan musuh. Kita harus menggunakannya untuk memperkuat nilai-nilai Islam. Yang keempat, keberhasilan pendidikan Islam di era digital butuh kerjasama semua pihak, baik guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.
Di era digital ini, ilmu dan iman harus berjalan beriringan. Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat pendidikan Islam, menyebarkan kebaikan, dan membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk terus belajar dan berdakwah secara kreatif di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.